Waduh, capek banget aku. Dunia ini serasa gak adil sama aku. Aku ngeliat orang kok enak aja hidupnya, kok aku sesulit ini. Waduh, ini lama-lama bundir aku. Wah, kalau kalian ada yang seperti itu guys, entah berumur berapapun kalian, simak penjelasan berikut ini. Nah, ngomong-ngomong, bundir itu singkatan dari bunuh diri. Jadi, akhir-akhir ini saya melihat konten-konten anak muda ya, yang berumur SMA ke bawah gitu. Kok sering ngomong capek, bunuh diri, segala macam. Hati-hati guys, itu adalah termasuk kata-kata yang kalau dalam penjelasan saya ini level linguistik yang kita berikan kepada diri guys. Jadi orang itu sudah tahu, dia sudah memframing dirinya, sudah menafsirkan suatu informasi bahwa ini salah loh. Dunia ini capek, ya capek katanya. Tapi tengok lagi respon lingkungan yang lain, respon dirinya terhadap yang lain. Kalau emang betul-betul capek, atau melihat orang lain juga capek sama seperti dirinya, padahal tidak seperti itu juga. Yang namanya manusia capek kan. Dia memberikan kata-kata kepada dirinya begitu negatif. Aku tidak diberi keadilan oleh Tuhan, tidak diberi kesempatan yang sama seperti anak-anak lain. Dari kata-kata itu saja, misalnya disimpulkan pengen bunuh diri. Dari kata-kata itu saja, itu sudah memberikan linguistik terhadap diri yang akhirnya diproses oleh level atas, yaitu pikiran perasaan. Dia jadi memikirkan, aduh, betul gak nih bunuh diri solusi terbaik? Dengan bawaannya yang sudah putus asa itu, dia memikirkan seperti itu. Aduh, sepertinya memang aku tidak diperhatikan orang, atau Tuhan tidak memberikan keadilan kepadaku. Waduh, aku ini sepertinya capek benar, sudah tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Waduh, aku sepertinya memang bunuh diri adalah pilihan terbaik, katanya. Kata-kata itu guys, itu bisa masuk lagi kepada strategi bahwa bunuh diri itu cara terbaik, bahwa bunuh diri itu adalah hal yang konvensional, sudah disetujui oleh anak-anak muda lain. Tinggal waktu saja, tinggal bagaimana orang berdasarkan capeknya masing-masing ketika sudah mencapai capek maksimal bunuh diri. Tidak begitu guys, itu sudah masuk level tertinggi. Itu kata-kata bunuh diri sudah masuk ke level strategi hidup, tinggal dijalankan jak lagi berani atau tidak. Sangat-sangat buruk guys zaman sekarang ini. Itu dari mana? Ya dari pertama, dari proses kita melihat, mendengar, merasa, mengecap, menghirup, terutama melihatlah apa yang di HP kita, mendengar kata-kata, melihat kata-kata, lalu kita mendengar kata-kata dari konten orang lain bahwa hidup itu capek. Kita merasakan diri kita memang capek juga, lalu kita masukkan ke level atas, kita framing, oh orang sama juga seperti kita, saya juga capek, saya putus asa, bahwa anak muda lain juga putus asa, berarti
dunia sekarang ini memang agak lain katanya. Diberikan nyala kata-kata itu disimpulkan dengan bunuh diri. Hari demi hari makin capek katanya. Masuk kepada strategi. Memikirkan bunuh diri itu betul ndak, bunuh diri itu solusi terbaik. Sepertinya aku memang capek. Sepertinya bunuh diri adalah solusi terbaik. Hari demi hari capek, lalu direncanakan bunuh diri. Tanggal sekian, jam sekian, di tempat sekian. Supaya orang bisa melihat sambil live TikTok bunuh diri. Supaya orang tahu penderitaanku. Sambil berkata-kata penyesalan segala macam. Enggak guys, sangat bahaya. Itulah pentingnya kita memilih kata-kata. Kata-kata itu kan level ke 3 ya. Level pertama kan kita melihat informasi, level kedua kita menyerap informasi dan mengolah. Baru level ketiga kita berkata-kata kepada diri. Nah, kalau yang informasi kita terima adalah dunia berubah dan kita capek menghadapi, kita sudah memframing seperti itu, kita olah lagi menggunakan kata-kata aku capek, aku ingin bunuh diri. Nah, kalau kita tidak stop sampai di situ, tidak kita bedah satu-satu, kita tanyai respon diri kita, ini udah betul belum, konten orang itu udah betul belum. Toh konten orang itu juga bukan bunuh diri, dia hanya cari pamor, cari like. Hidup aslinya itu dia senang, dia semangat, dia tidak sedih, dia menikmati uang hasil konten. Nah, kita malah ingin bunuh diri, kan tidak relevan. Kita harus bedah satu-satu guys. Kita bedah respon kita ini, kita bedah ucapan orang, konten orang, kita bedah satu-satu berdasarkan pembedahan kalian masing-masing lah. Tidak ada penetapan sih. Yang lebih baik itu pertama, kalian bedahlah ucapan orang itu atas dasar kausalitas atau penyebab apa. Apakah dia mau cari konten atau cari uang atau benar sedih? Kalau benar sedih, cari lagi orangnya, story-storynya. Ada ndak dia bahagia atau depresi sama sekali? Cari terus, gali terus sampai dapat informasi yang betul-betul kalian cerna, itu bisa menghasilkan kata-kata yang baik untuk diri kalian. Ini penting guys. Kita tidak berbicara sama strategi dan pikiran perasaan kita. Kita tidak berbicara itu, tapi kita berbicara bagaimana kata-kata itu kita tentukan dengan baik. Cara menentukannya adalah framing kita. Kita bersihkan dulu. Kita bedah dulu ucapan, tindakan orang, konten orang, kita bedah satu persatu. Sampai betul-betul kita bisa menjernihkan kata-kata kita untuk diri kita sendiri. Sampai kita bisa mengukur fisiologi kita udah baik belum. Kalau masih putus asa, masih ingin bunuh diri, masih ingin capek terhadap dunia, waduh, bedah terus sampai ratusan kali gak apa-apa, sampai berbulan-bulan gak apa-apa. Nah ya guys, itu sedikit pengetahuan bagi kita. Ini ilmu praktis ya, ilmu praktis. Kalau kalian mau belajar itu banyak psikologi praktis. Entah itu banyak kali kalian lihat kata-kata di Instagram itu. Nah, itu namanya psikologi praktis. Mereka mengambil ilmu-ilmu dari buku dan mereka menghayati, mengolah,
dan mengaplikasikan, sehingga aplikasi mereka itu mereka ceritakan ke orang lain. Tergantung kalian, bermakna tidak, berguna tidak. Setiap hal itu pasti berguna, tinggal bermakna tidak, sesuai dengan referensi pikiran masing-masing. Kalau berguna ya bagus, tidak berguna jangan dijudge, jangan dinilai, jangan dikritik, karena setiap hal itu ada makna di baliknya. Oke. Nah, sekian dulu pembahasan saya hari ini. Semoga kalian semakin sehat mental. Semoga kita menjadi manusia yang betul-betul baik, bisa berpengaruh baik terhadap orang lain, bisa memberi contoh kepada orang lain, dan bisa mensukseskan diri dengan kesehatan mental yang baik di zaman saat ini. Oke? Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Bye-bye.